Shalom, orang-orang terbahagia di dunia. Full Gospel Businessman Fellowship International atau FGB MFI adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Demos Sakarian pada tahun 1952 untuk menjangkau orang-orang agar kembali kepada keluarga, bisnis, karir, dan Tuhan. Ladies and gentlemen, nothing could give me greater pleasure than to be able to pay tribute to you, the members of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. You have become the largest layman's organization in the world. I want you to know how much we really appreciate you. You're very special because the work that you're doing in the chapter, the testimonies you're giving. I'm Mario Garcia Olvera. I'm the international president of the Full Gospel Businessmen Fellowship International. As a businessman, I have a lot of good things around my life right now. I'm trying to share that with you, and I want to welcome you to the fellowship and ask you to be part of this great fellowship. FGB MFI Indonesia dimulai tahun 1976 dan berkembang hingga berbagai kota di Indonesia dan telah banyak memberkati keluarga. Saya Ardian Kristanto menyambut kedatangan Anda di dalam wadah ini. Anda akan bertemu dengan begitu banyak para pengusaha di Indonesia yang memiliki integritas yang tinggi. Kiranya melalui wadah ini, kehidupan Anda, kehidupan keluarga, bisnis, dan pelayanan Anda bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang membutuhkan. Ladies of the Fellowship adalah wadah kaum wanita di bawah naungan FGB MFI. Ayo para FGB Men, ajak istrimu untuk bergabung bersama-sama di wadah Ladies of the Fellowship atau LOF. Di wadah ini kita seperti masuk ke dalam sebuah bengkel. Kita di dalam dipoles, diperbaiki, dipulihkan sehingga ketika kita siap untuk pergi, siap untuk melayani, dan siap memberi dampak bagi bangsa dan negara ini. FGB MFI merupakan organisasi yang sangat tepat buat kita semua para pengusaha muda. Baik Anda yang datang dari kalangan profesional maupun entrepreneur, dengan memiliki lebih dari 8.000 member pengusaha di seluruh Indonesia maupun 80.000 para pengusaha member yang tersebar di lebih dari 130 negara di seluruh dunia. Anda dapat memperluas network Anda di dalam dunia bisnis melalui wadah ini. Menampingi perjalanan organisasi ini dengan kesaksian pria-pria dan wanita yang memberikan inspirasi bagi kehidupan masa kini. Di MFI Indonesia berpartner dengan pertama Palang Merah Indonesia mengadakan donor darah secara rutin. Kedua, Tagana untuk bantuan bencana alam. Ketiga, Jaringan Doa Nasional mendoakan bangsa dan negara tercinta Indonesia agar damai dan sejahtera. Keempat, Universitas Ciputra dalam menyelenggarakan mini MBA bagi pengusaha muda. Kelima, Family First untuk seminar keluarga. Keenam, CGN TV dalam rangka peningkatan kemampuan di dalam media elektronik, televisi, dan video. Informasi selengkapnya kunjungi website kami.
Silakan Pak. Ya, jadi ini berbicara mengenai prinsip berutang ya. Dan saya percaya bahwa orang yang bebas hutang adalah orang yang benar-benar merdeka dalam kehidupannya. Orang yang bebas hutang adalah orang yang bebas dari perbudakan, ya. Karena firman Tuhan katakan bahwa orang yang berhutang adalah jadi budak orang yang mengutangi. I think this also applied to corporation or business as well, ya. Karena firman Tuhan itu berlaku umum. Nah, sekedar background aja, I think VS Brother Vincent Saputra udah tahu juga lah ya. Tapi ini angkanya bergerak terus. Kalau per Desember itu utang Indonesia 6.075 triliun. Tapi mungkin utang sekarang itu per Mei ya sudah 6.400 something triliun ya. Cukup besar. Utang 2021 akan tambahan 1.650 triliun. Jadi jangan berharap bahwa rupiah akan strengthen against hard currency ya. Karena memang beban utangnya itu luar biasa. Rasio hutang terhadap GDP itu tahun 2019 cukup safe, tapi 2020 naik 38,5% dan tahun 2021 ini akan tambah worse lagi rasio utang terhadap GDP ya. GDP kita 15.700 triliun. Defisit APBN kita masih oke, tetapi untuk tahun 2020 defisitnya udah 6,1%. Ini sebetulnya melewati apa yang ditetapkan di dalam undang-undang. Nggak boleh defisit itu lebih daripada 3%. Cuman karena sifatnya darurat karena COVID, jadi DPR pun meng-approve adanya kekecualian ya. APBN kita shrinking ya. Dari tahun 2019 yang 1.934 triliun jadi 1.634 triliun. Dan ada tambahan APBN sekitar 540 triliun itu untuk bantuan dan juga subsidi untuk COVID ya. Mungkin bertambah terus tuh 540 triliun yang disetujui di awal, mungkin dalam prakteknya more than 600 triliun kali ya. Yang good things about our countries adalah cadangan devisa kita 138 miliar US dollar, bertambah terus. Yang bulan Mei itu masih nambah 2, something billion. Karena memang kegiatan impornya cukup turun drastis dan ekspornya sih so-so aja gitu ya. Karena impornya yang kurang, jadi ada surplus di dalam ekspor dikurangi impor. Ya. Kalau dari sudut parameter cadangan devisa terhadap kebutuhan impor sangat mencukupi harusnya. Tetapi karena jumlah hutangnya begitu besar, Indonesia itu rupiah mengalami depresiasi terus. Hari ini kalau nggak salah udah 14.500 ya, hampir 14.500. Ya, ini kurang lebih inflasi kita masih terkendali. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ringkinya perekonomian Indonesia ya, karena dari utang terus pumping hutang terus all the way, almost every year ya. Nggak tahu nanti pada waktu Pak Jokowi itu selesai berapa ribu triliun utang Indonesia ya. Tapi good things-nya adalah utang itu digunakan untuk hal-hal yang produktif seperti pembangunan infrastruktur ya, pelabuhan baik infrastruktur jalan, kemudian pelabuhan laut, pelabuhan udara ya, cukup bagus sekali. Saya pre-COVID itu ada pergi ke daerah Nunukan. Nunukan itu daerah jalan rayanya bagus sekali ya. Terus saya tanya kepada teman yang ada di sana karena itu daerah koordinasi saya sebagai NVP untuk National Vice President untuk
wilayah Kalimantan dan ANZ, saya tanya kepada teman di sana, wah, baru zaman Pak Jokowi nih kita menikmati jalan yang mulus seperti ini, jalan kelas A. Memang luar biasa, dari Tanjung Selor ke Nunukan kita jalan darat, luar biasa, ya. Anyway, that's our country. Thanks to Pak Jokowi yang digenjot terus walaupun hutang tapi nyata ya pembangunannya, sangat nyata. Okay, now I'm not talking about country debts, tetapi bicara mengenai debt dalam kaitan dengan pribadi ataupun keluarga ataupun corporation. Nah, ada pelajaran yang sangat bagus sekali di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Ya, ada pelajaran yang bagus sekali. Ada 4 prinsip yang kita belajar dari sini. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mendidik dan memberikan pedoman juga bagi anak-anak kita generasi setelah kita. Ini bicara mengenai Elisa, Nabi Elisa dan janda yang menderita, ya, menderitanya karena hutangnya besar. Nah, hutang itu adalah perbudakan, ya. Orang kaya menguasai orang miskin, orang yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Ini adalah sebuah prinsip Alkitab, ya. Ini bukan soal dosa atau tidak dosa, tetapi prinsip kalau kita melakukan, ya kita akan menerima konsekuensi yang ringan gitu. Tapi kalau kita melakukan hutang, siap-siap dengan konsekuensinya, ya. Kita mendapati sebuah prinsip bukan tentang dosa atau tidak, tetapi tentang konsekuensi yang akan diterima jika tidak melakukan atau melakukannya. Berhutang tidak dilarang atau dianjurkan di dalam Alkitab. Jadi memang nggak usah merasa tertuduh kalau perusahaan itu berhutang atau perbankan yang mengutangi. Memang nggak ada yang melarang sih, dianjurkan di dalam Alkitab. Yang nggak boleh itu adalah orang fasik itu berhutang tapi tidak membayar. Ya, kita mau hidup yang bebas hutang. Ya, paradigma bebas hutang harusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Bahkan harus mengajarkan kebenaran ini kepada generasi di bawah kita. Kita harus mengajarkan kepada generasi di bawah kita. Sayangnya orang-orang yang studi di Amerika mungkin kayak Vincent Saputra, anak-anak saya juga ya, itu dari sejak mereka di universitas pun disodor-sodorin hutang terus ya. Mulai dari bahkan ya kalau papi maminya kaya tentu nggak akan berhutang, tapi orang-orang yang dapat subsidi ya itu dari sejak mulai kuliah itu disodori hutang ya, mulai dari mobil, peralatan-peralatan ya, sampai studinya pun diutangi nanti dibayar setelah bekerja. Nah, memang di Amerika itu budaya hutang sudah dilakukan dari sejak sangat muda. Bahkan tujuannya itu kalau kamu nggak berhutang, kamu nggak ada track of record hutangnya. Susah untuk dapat pinjaman dari perbankan ataupun financial institution di sana. Nah, itu kebudayaan yang kurang bagus sebetulnya. Nggak heran Amerika itu hutangnya, udah nggak kehitung ya. Mungkin lebih daripada 19 triliun US dollar ya. PDB mereka sekitar 15 triliunan. Oke. Konsekuensi berhutang. Banyak pernikahan yang juga hancur karena utang yang besar. Ya. Pelayanan yang terganggu atau terhenti. Nah, ini baru saja saya cerita tentang anggota Full Gospel. Belum lama ini kami menyelesaikan sebuah kasus di satu daerah di kota. Ini seorang pemimpin Full Gospel, tapi dia berhutang dengan pemberi hutang loan shark, ya, lintah darat. Orang lagi kepepet itu, kalau kepepet 10% per bulan itu diambil, gila nggak ini? Dan kita ini bukan level member loh, bukan member FG BMFI, tetapi ini level
pemimpin, saya nggak usah sebutin tempat nama kotanya, tetapi bersama-sama dengan teman-teman akhirnya kita menyelesaikan kasus ini, ya, dan dengan janji bahwa dia tidak pernah melakukan lagi loan shark, ya ini ya, pinjaman lintah darat. Benar-benar utangnya sih sekitar 200, tetapi bunga 10% 20 juta dengan perusahaan yang dia kelola itu terlalu overburden gitu ya. Akhirnya dia nggak sanggup dan dia ingin mengatakan dia keluar dari pelayanan di Full Gospel, dan kemudian kita para pemimpin menolong dia. Akhirnya kita selesaikan. Istrinya juga berteriak dan nangis-nangis ya. Memang kasihan juga mungkin dalam hal ini si suami tidak memberitahu istri, baru tahunya dari salah satu leader kita yang memberitahu dia bahwa hutangnya itu hutang loan shark yang betul-betul sangat ngeri ya. Pelayanan terganggu, banyak pernikahan yang hancur ya. Salah satu buku yang saya juga suka adalah buku karangan Larry Barker ya. Business by the Book, itu juga bagus, cerita dari survei yang dia lakukan, statistik yang dia amati bahwa banyak pernikahan di Amerika yang hancur itu gara-gara berhutang. Ya, rusaknya jutaan kehidupan. Ini bicara masalah negara, hancurnya berbagai bisnis. Saya masih ingat konglomerasi di tahun 1997-98 itu hancur, ya. Walaupun bisa bangkit kembali, tetapi mungkin cara-caranya, I don't think ini bisa merupakan warisan yang baik atau tidak, gitu ya. Kemudian kita melihat juga rentannya ekonomi suatu bangsa. Dengan semakin banyaknya berutang, sangat rapuh ya. Indonesia termasuk bangsa yang rapuh ya. Tapi Sri Mulyani pun mengatakan hampir semua negara-negara di dunia itu penuh dengan hutang. Jadi memang betul-betul dunia ini dikuasai oleh hutang, ya. Dan ini akan gonjang-ganjing terus. Begitu ada kasus lagi yang terjadi kayak seperti Lehman Brothers, ya, ini akan rusak ini, ya. Levelnya bukan lagi perusahaan, mungkin bangsa yang default. Ya, tahun 2012 saya masih ingat juga negara selevel seperti Yunani, Portugal pun bisa default, nggak bisa bayar hutang. Ya, ya, tapi ada IMF, ada akhirnya World Bank yang menolong. Ya, terbuangnya triliunan rupiah dengan sia-sia yang sebenarnya bisa dipakai untuk membangun hal yang produktif. Bayangkan 30-40% dari APBN Indonesia yang 1.700 triliun, kalau 40% itu 680 triliun, itu hanya membayar cicilan hutang dan bunga maupun pokoknya. Sangat disayangkan. Nah, belajar dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Setiap hutang pasti punya konsekuensi yang serius, ya. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 itu 2 anaknya dijadikan budak, ya, di ayat 1. Nah, kita harus sangat bijaksana sebagai pengelola uangnya Tuhan, ya. Kita berhubungan dengan masa depan, ya. Jadi sebetulnya kenapa hutang itu kita harus hindari? Karena hutang itu mempunyai 2 sisi, teman-teman. Di sisi kewajiban itu pasti ketika Anda dan saya menandatangani hutang, menerima uangnya itu sudah pasti, ya. Tetapi sisi lainnya adalah sisi pembayaran, penghasilan, income dari uang yang kita hutang tadi, ya. Itu berhubungan dengan waktu yang akan datang dan itu belum pasti. Jadi yang sudah pasti berlawanan dengan yang belum pasti, ya. Maka Yakobus 4 ayat 13-14 itu sangat-sangat bagus sekali peringatan untuk kita. Bagaimana kamu mengatakan besok aku pergi ke kota Anu,
ya, dan aku akan mendapat untung, sedangkan kamu tidak tahu akan hidupmu, kata Yakobus. Hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan dan kemudian tidak kelihatan. Nah, apalagi di zaman COVID mungkin sangat-sangat pas gitu ya. We don't know about tomorrow loh, ya. Nggak ada yang menjamin bahwa besok ataupun minggu depan atau bulan depan atau tahun depan we still alive, ya kan? Nggak ada. Saya aja di Tomang chapter sudah kehilangan 2 orang. Kemudian dan dengan hamba-hamba Tuhan 3 orang, ya, zaman COVID ini, ya. Dan itu bukan hanya yang sudah tua, saudara, tetapi yang muda, 37 tahun. Itu teman waktu kami sekolah di S3 itu meninggal. Baru teks dia kirim WhatsApp, dia ada di rumah sakit di Tangerang, ini beberapa bulan yang lalu. Baru teks, kemudian 2 hari kemudian dia katakan, istrinya yang mengatakan, saudara Jimmy sudah meninggal. Aduh, luar biasa, kita kehilangan sekali karena dia seorang yang periang, seorang yang dinamis, dan khotbah-khotbahnya itu hidup luar biasa. Ya, nah ini jadi punya 2 sisi, seperti mata uang punya 2 sisi. Di sisi yang kewajiban itu udah pasti, tapi sisi untuk penghasilan dan pembayaran itu tidak pasti karena berhubungan dengan waktu yang akan datang. Nah, siapa yang menyangka bahwa bisnis penerbangan akan seperti gini, bisnis turis akan seperti begini, ya, nggak ada yang pernah nyangka, saudara, ya. Pelajaran sangat mahal sekali. Ada satu teman saya yang dia nggak setuju sih, kan dia bilang rada nggak setuju. Dia bilang, Sen, kalau di bisnis mungkin prinsip ini nggak cocok ya, kata dia bilang. Kenapa nggak cocoknya, bro? Dia ngomong, aku ini bisnis di sarang burung walet, dia bilang. Aku bisnis di sarang burung walet. Dia bilang, aku bayar ke bank 10-11%. Aku bisa untung sampai dengan 60-70% loh dari sarang burung walet. Oke, that is true, saya bilang. Tapi karena saya tahu rekam jejaknya dia, saya tanya kepada dia. Beberapa tahun yang silam, ketika flu burung itu merajalela, wabah flu burung itu terjadi, saya masih ingat bagaimana teman saya ini terpapar hutang yang begitu besar, hampir semuanya disita semua. Kenapa? Karena nggak ada orang yang beli sarang burung walet. Ya, flu burung takut semua, dan omsetnya yang tadinya miliaran hilang, dan dia dikejar oleh hutang. Nah, saya ingatkan kepada dia, you remember bro, apa yang kamu alami? Iya benar. Dia bilang kalau yang itu benar, saya. Ya udah, saya bilang kan masa waktu yang akan datang kan nggak tentu. Siapa yang bisa menduga masa yang akan datang? Jadi be careful aja. Oke. Nah ini kalau saya bacain ya, bahwa ini ada seorang janda daripada seorang nabi. Nabinya itu meninggal, dan nabi ini meninggalkan hutang. Jadi orang benar pun bisa meninggalkan hutang. Nabi loh, nabi seorang. Terus janda ini mengadu kepada Elisa. Elisa itu koordinator dari semua nabi-nabi. Maka janda ini menghadap ke Elisa. Dan janda ini berkata, suamiku, hambamu itu telah meninggal, dan penagih hutang sudah datang. Mereka tagih, ya, dan anak-anaknya akan dijadikan budak. Nah, teman-teman, dalam situasi seperti ini, ya, kalau memang dalam situasi yang ada hutang dan hutangnya itu harus dibayar, kita belajar mengenai 4 prinsip dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Bagaimana bisa survive atau bagaimana bisa menolong dalam situasi itu. Yang pertama,
Yang pertama yang kita belajar dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 ini adalah pertolongan kita cuma satu, datangnya dari Tuhan. Ya. Jadi kita mesti minta pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan bisa menunjukkan siapa saja dan dengan cara apa aja Tuhan bisa menunjukkan. Nah, dalam hal ini saya percaya janda ini juga sudah berdoa dan berpuasa, dan kemudian Tuhan menunjukkan untuk mendatangi Nabi Elisa, ya. Tuhan bisa menunjukkan a godly or a righteous man of God, hamba Tuhan yang saleh, yang benar. Janda ini datang kepada Nabi Elisa, man of God. Tuhan juga mampu menolong dengan berbagai cara, teman-teman. Caranya apa aja? Mungkin dengan audible, ya. Mungkin dengan mimpi, mungkin juga dengan firman Tuhan, mungkin dengan nubuatan, dan mungkin dengan visi dan lain-lain. Nah, di Full Gospel, founder kita itu mendapat vision, ya, vision, di mana pelayanan ini berjalan itu karena visi yang daripada Tuhan. Tapi Tuhan juga bisa audible. Bro VS, aku pernah tanya kepada seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan dari Singapura, saya tanya, pernah nggak kamu itu mendapat suara Tuhan audible, direct kepada kamu? Karena saya tanya kepada hamba Tuhan ini, karena memang hamba Tuhan ini sangat godly, ya. Dia bilang, yes, I did. Dia bilang, ya, gimana? Saya berpuasa 30 hari, dan hari ke-30 Tuhan berbicara kepada saya untuk memberikan jalan keluar, solusi. Ini luar biasa sekali. Jadi Tuhan itu bisa pakai semua cara. Dan cara Tuhan bukan cara kita, waktu Tuhan bukan waktu kita. Ya, ini salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Dikatakan gini, hambaku, suamiku, hambamu, suamiku telah meninggal dan telah meninggalkan hutang. Tetapi sekarang dikatakan oleh janda ini, penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ini di ayat 1. Saudara, ketika seseorang punya hutang, pasti akan ada penagih hutang. Entah itu dari bank, atau entah itu dari debt collector. Ya, belum lama ini, saya rasa mungkin sebulan yang lalu ada viral sebuah video di mana seorang anggota TNI menolong seorang ibu membawa mobil Avanza, ya, kemudian dia di stop oleh 11 orang preman yang merupakan debt collector. Dan debt collector itu menagih kepada si ibu yang punya hutang karena mobilnya itu, ya. Tapi TNI ini menolong karena dia ingin menolong untuk kebutuhan kesehatan, gitu, ya. Tapi akhirnya ke-11 orang ini ditangkap oleh petugas kepolisian. Poin yang saya mau berikan adalah setiap hutang itu ketika sudah due dan sudah lama, pasti penagih hutang itu akan datang, ya. Nah, Tuhan bisa menunjukkan, bisa seorang gembala, ya, bisa mungkin juga seorang pemimpin sel grup yang benar, mungkin bisa seperti Vincent Saputra, atau juga mungkin teman-teman yang lain lah, ya, pemimpin bisnis yang benar, pengajar atau guru yang benar, itu bisa memberikan jalan keluar. Nah, di dalam Amsal dikatakan orang benar dari mulutnya akan keluar hikmat. Ingat baik-baik, hikmat itu adalah yang membuat seorang itu sukses. Jadi kalau banyak bergaul dengan orang benar, maka kita akan dapat juga mendapatkan hikmat-hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Oke. Nah, ini ada beberapa ayat yang saya quote. Pokoknya dimatiin tuh kamera sama. Jangan sampai nanti udah dipanggil Pak Richard keluar. Tolong di mute, Brother Richard. Sorry, iya. Ada 4 yang saya quote di sini, ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku?
pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Lalu dikatakan mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Jadi mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tapi tidak dikenal dalam hati orang bebal. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ini Pengkhotbah 10 ayat 10. Jadi kalau kita bergaul dengan orang benar, kalau kita bergaul dengan hamba Tuhan yang benar, kalau kita bergaul dengan pemimpin bisnis yang benar, maka akan ada hikmat keluar dari mulutnya. Seperti bunyi Amsal 10 ayat 31. Ya. Ayat 28 ayat 28 ini gampang sekali diingat. Ya. Apa itu takut akan Tuhan? Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Jadi orang yang punya takut akan Tuhan pasti akan punya hikmat. Ya. Dan hikmat adalah yang terpenting untuk berhasil dalam kehidupan kita adalah hikmat. Oke. Nah, prinsip yang kedua yang kita belajar dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7 adalah di ayat kedua, ya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu itu tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nah, saudara, prinsip yang kedua yang kita belajar ketika kita punya hutang yang besar, ingin settle, ingin menyelesaikan, selain minta pertolongan dari Tuhan, yang kedua, Tuhan itu akan menolong dari apa yang kita punya, bukan daripada apa yang tidak kita punya. Ya, pelipat gandaan itu datang dari harta tersisa yang dipunyai, mungkin itu bisa berupa uang, berupa rumah, handphone, and so on. Ya, mungkin juga networking, kepandaian, expertise, experience, pengalaman-pengalaman, ide-ide baru. Ya, dalam situasi sekarang mungkin ada timbul ide-ide baru, dalam situasi COVID, mungkin Tuhan akan melipat gandakan ataupun memberkati ide-ide baru tersebut jadi bisnis yang baru. Mungkin nanti dalam hal ini Vincent Saputra banyak cerita juga bagaimana di dalam tengah COVID mungkin bisa muncul ide-ide baru, bisnis baru, ya. Dan juga mungkin pelipat ganda itu datang dari anggota keluarga, tetangga, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini nanti janda ini ditolong oleh tetangga-tetangganya yang memberikan bejana-bejana buli-buli kepada dia. Ya, ini luar biasa. Ini satu prinsip yang luar biasa. Tuhan akan menolong daripada apa yang kita punya dan bukan daripada apa yang tidak kita punya. Jadi dia akan melipat gandakan apa yang ada. Nah, teman-teman, saya ingin bercerita sedikit. Ini persis sekali ceritanya mengenai janda ini, ya. Cuman ada satu lagi janda Syarfat juga sama yang memberi makan Elisa gitu, ya. Nah, ini ceritanya real story, betul-betul real story, cerita di Malang. Yang punya cerita ini adalah teman baik saya, seorang gembala. Jemaatnya nggak begitu banyak, ada 100, tapi di antara jemaatnya kira-kira belasan yang sangat-sangat miskin. Nah, pada waktu pandemi ini, ada seorang jemaatnya yang sangat miskin kategorinya, karena dia jualan kopi dan kue-kue gitu kecil di depan sebuah sekolah di Kota Malang, sekolah negeri. Nah, ketika mulai bulan Maret itu terjadi pengumuman COVID, mulai proses belajar mengajar dan mengajar itu di stop, sehingga nggak ada orang yang beli kopinya gitu, ya. Ini tukang kopinya itu tukang kopi pikul gitu, ya. Jadi, nah, teman saya ini gembala gereja, dia mensubsidi berikan beras kepada orang-orang yang kepada jemaat yang tanda petik kategori kekurangan, itu 5 kg beras. Nah,
5 kilogram beras diberikan. 2 minggu kemudian dia tanya kepada suami istri ini, berasnya masih ada. Dia bilang, nama teman saya Pak Hari, Pastor Hari, Pak Hari masih sepertiga. Itu 2 minggu ya. Terus dia bilang, Pak Hari tanya sama dia, kamu sehari-hari pasti masak ya berasnya. Dia tunjukin itunya, kira-kira seperti dia masak tuh sekitar 4 onan lah ya, 4 sampai 5 on. Jadi sebetulnya kalau 5 kilo itu 10 hari habis. Tapi dia katakan masih sepertiga Pak Hari. Udahlah, kalau gitu Pak Hari, mungkin kata Hari, mungkin dalam pemikirannya ada satu hari yang mungkin dia juga nggak masak dan sebagainya, masih make sense. Nah, 2 minggu kemudian dia ketemu lagi, berasnya masih ada nggak? Masih ada Pak Hari, masih sepertiga. Dia mulai nggak percaya, dia datang dan akhirnya dia tanya, kamu tuh masak segimana ukurannya? Dan sekali cedok itu dia 2 kali cedok gelas aqua gitu ya, gelas aqua yang kira-kira ukuran 200 mili ya mungkin ya. Harusnya logikanya 1 bulan itu udah habis gitu loh ya. Nah kemudian kira-kira 2 minggu lagi dia tanya, masih ada berasnya? Masih ada. Dan kemudian akhirnya geger ya. Sampai kemudian to cut the story short, itu sampai 100 hari ya beras itu nggak habis, akhirnya habis. Habisnya kenapa? Ketika universitas sudah dibuka dan dagangannya kembali laris. Tuhan itu adil dan maha penolong luar biasa. Jadi ketika dagangannya mulai laku, berasnya habis. Nah, poin yang saya mau sampaikan adalah bahwa the miracle still happen until right now. Yaitu berlangsung dari mulai Maret sampai dengan Juli, ya, Juli sekitar minggu kedua, gitu ya. Jadi Tuhan mampu melipat gandakan, ya. Jangan bilang ini kan beribu-ribu tahun yang lalu kita ngomong kayak gitu, tapi saat sekarang pun Tuhan masih bekerja. Oke, ini lihat di 2 Raja-Raja 4, ini ada widow-nya ini, kemudian dibantu oleh 2 orang anak, ya. Dia nuang terus, tuang terus, nggak pernah habis-habisnya, ya. Nah, yang ketiga, ini prinsip yang ketiga dari 2 raja-raja ini, Tuhan menghendaki kita bekerja keras, rajin dengan apa yang kita miliki dan bukan orang pemalas. Kita dapati di ayat ketiga sampai kelima demikian. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong dan jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayat 3-5. Nah, kata-kata pergi, minta, tuang, angkat, mendekat, semua kata kerja. Ini mengindikasikan seseorang yang mau bekerja keras dan tidak malas. Juga kata-kata jangan terlalu sedikit. Itu mengisyaratkan hal yang sama tentang kerajinan. Dan friends, Tuhan mengajar kepada kita supaya kita dalam situasi apapun jangan menjadi orang yang malas, ya. Apa yang kita bisa bantu, apa yang kita bisa produktif di tengah-tengah situasi COVID seperti sekarang, percayalah, tapi sumbernya cuma satu dari Tuhan. Tuhan juga yang akan melipat gandakan apa yang kita punya, dan Anda dan saya nggak boleh malas ataupun tidak produktif. Nah, kita lihat beberapa ayat. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga.
Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Nah, ada banyak lagi ayat lain di Amsal 6 ayat 6 sampai 9 itu kita diminta untuk belajar dari semut. Semut aja. Dari binatang itu kita suruh belajar supaya kita jangan malas dan tidak produktif. Jangan tidak produktif. Nah, ini yang terakhir ya, ini bagus sekali. Tuhan menghendaki anak-anaknya bebas hutang dan hidup dari rezeki yang Tuhan berikan via hidup sehari-hari. Ya. Di ayat ke-7, ini ayat yang terakhir dari 2 raja-raja tadi. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Dia hamba Tuhan ini nggak bilang beginilah, nggak bilang seperti ini. Pergilah, jualah minyak itu, gunakan uang itu untuk investasi, tapi dia katakan bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Artinya apa? Jangan menunda-tunda. Jika ada uang tunai yang cukup, bayar. Hiduplah bebas dari hutang. Ya, ada seorang suami istri, ini juga saya dapatkan contoh dari Larry Barker dari bukunya Business by the Book. Beberapa tahun yang silam di daerah Texas ada pasang suami istri yang running bisnis toko sepatu. Nah, pada waktu itu bisnis minyak tuh lagi booming, ya. Sehingga bisnis minyak booming, mungkin orang Texas itu karena minyaknya dari hari ke hari naik, ganti sepatunya 1-2 bulan langsung dibuang, langsung diganti sepatu. Sehingga bisnis daripada suami istri ini naik kencang sekali, ya. Dari satu toko jadi belasan toko. Keuntungan berlipat-lipat. Nah, pada suatu ketika uang yang mereka banyak, si istri itu bilang kepada suaminya, Dad, aku pikir uang kita kan banyak. Dan uang ini bisa membayar hutang kita. Kenapa kita nggak bayarin semua, Dad? Kepada suaminya. Nah, memang insting seorang istri itu tajam ya. Ini di sini kebetulan bukan sedikit, ada banyak ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu pasti nggak mau ada utang ya. Dia punya insting yang tajam sekali. Ngapain hutang ya? Ini uang banyak, udah bayarin aja hutang banknya. Tapi suaminya bilang, enggak, kita tanya ke akuntan kita dulu, ya. Dan ya, ini teman-teman semua yang belajar financial, mungkin di sini banyak orang yang financial. Saya juga lulusan daripada akuntan. Saya juga MBA dari Prasetya Mulia. Saya juga diajarin kalau hutang itu memang ada yang disebut dengan taxable income. Dari bunga itu akan menjadi taxable income, pengurang daripada penghasilan kita. Si akuntan ini jangan, dia bilang bodoh Bapak, kurang bijaksana Pak. Kalau membayar hutang, Bapak nggak dapat pengurang loh dari penghasilan Bapak. Dia bilang cost atas equity itu lebih mahal loh Pak daripada cost atas hutang. Memang kita diajari di dalam dunia keuangan seperti itu, tapi firman Tuhan tuh nggak seperti itu. Lalu si suaminya, Mam, kamu dengar akuntan kita lebih baik kita nggak lunasi, Mam. Ya, kita nanti rugi nih, biaya bunganya kita nggak bisa potong loh dari penghasilan. Si suami menuruti keinginan akuntan itu. Dan booming minyak itu ada waktunya. Dan pada waktu booming minyak itu menurun, harga menurun terus, mulailah terjadi, dia harus bayar bunga, bayar cicilan, dan toko sepi. Akhirnya dia harus jual satu persatu usahanya untuk membayar hutangnya. Dari belasan toko tinggal satu lagi. Akhirnya si istrinya bilang, Pak,
if you listen to what I said, kita nggak seperti kayak gini. Kalau Papa dengerin apa yang aku katakan, kita nggak seperti ini. Ya, tapi nasi udah jadi bubur. Ya, the point I want to say is, ya ini seperti ini. Jualah minyak itu, punya uang kan, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Ingat teman-teman, you are living now, sedang meninggalkan debt. Do not come back. Debt itu seperti time bomb. Anytime in the future, itu akan meledak. Lebih baik digunting aja. From debt to financial freedom. Oke, ada dua lagi pelajaran yang bisa dipetik. Hindari berhutang kecuali sangat diperlukan. Hindari menandatangani jaminan sebuah pinjaman. Jangan orang-orang yang menandatangani jaminan pinjaman orang yang bodoh. Saudara, kita boleh menolong teman, tapi jangan menjadi garantor atas pinjaman teman kita. Ya, ada seorang teman saya yang hampir bangkrut gara-gara menjamin hutang temannya. Hutang temannya nggak bayar, dia ditagih-tagih, tapi Tuhan akhirnya menolong dia. Ini dia adalah pemilik dari restoran yang salah satu yang terkenal sekali di Bandung ya, restoran Sunda. Nah, hindari hutang jangka panjang ya, yang di Ulangan 15 ayat 1 itu maksimum tuh kalau bisa hanya 7 tahun katanya ya. Malah tahun ke-7 kalau orang-orang Israel ngutang kepada saudara-saudaranya boleh di waive, boleh dianggap lunas. Bayarlah hutangmu, ya, perintah sebagai orang Kristen. Hutang nggak bisa ditengking, tetapi harus dibayar, teman-teman. Ya, tetapi kalau roh jahat bisa ditengking. Kalau hutang nggak bisa ditengking, tapi harus dibayar. Resiko dari hutang dapat membuat kita kehilangan pimpinan Tuhan. Tidak ada dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Tuhan memimpin seorang via penggunaan pinjaman. Berhutang dapat menunda keputusan yang penting. Amsal 22 ayat 3. Pelajaran dari Garuda Indonesia dan perusahaan-perusahaan lain dengan hutang yang sangat besar. Karya-karya itu hutangnya besarnya luar biasa. Mereka kehilangan menunda keputusan-keputusan yang penting. Garuda hutangnya luar biasa banyak sekali. Sudah tanda petik sebetulnya sudah bankrupt kalau karena hutangnya lebih besar daripada modalnya. Berhutang dapat menciptakan tekanan-tekanan yang tidak perlu, ya, ancaman bisnis dan rumah disita benar-benar merupakan tekanan. Nah, friend, ini firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 25-26, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara, tidak ada ayat yang melarang kita untuk berhutang, tapi tidak ada yang menganjurkan untuk berhutang. Tapi salah satu ciri daripada orang benar, dia bukan berhutang, tapi memberi pinjaman. Umat Tuhan perlu mematahkan jerat hutang dan menjadi orang yang memberi pinjaman, bukan orang yang meminjam hutang. Nah, mari kita bersama-sama the last page, ya. Ini kita katakan bersama-sama 3 kali seruan kita kepada diri kita sendiri. I am debt free. I am debt free. I am debt free. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Amin. Oke, tepuk tangan teman-teman, luar biasa. Ya, saya sedikit komen ya Pak PW ya, bahwa ini saya benar-benar nggak nyangka bahwa bicaranya bagus banget, dan memang saya dalam perjalanan saya, hidup saya banyak menemukan contoh-contoh yang diberikan oleh Pak PW ini relevan banget. Saya juga melihat teman-teman yang dulunya nggak ada utang, hidupnya enak, tapi masalahnya mereka nggak bisa kontrol, mereka nggak bisa adjust gaya hidup mereka. Ada Kang Tau soalnya, Kang Tau. Banyak Kang Tau sih duitnya masih
profitnya masih kurang, udah kita pinjam aja. Kang Tau sayang nih, tapi Kang Tau itu malah trap. Ya, itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Jadi ini bukan untuk orang kaya, untuk orang miskin. This is prinsip firman Tuhan. Apply to anyone, gitu loh. Betul. Dan yang kedua, dalam krisis ini yang saya tadi dengan tambahan yang apa yang Ko VW sampaikan, saya cuma mau ingatkan satu hal ya, bahwa kita harus selalu ada yang namanya emergency fund. Dalam emergency plan, emergency plan. Dalam arti gini, jadi ini kita kadang-kadang orangnya kaku ya teman-teman ya. Kalau sudah tahu nih bisnisnya satu ini kita tekunin terus. Padahal bisnis ini adalah modular gitu. Jadi kalau ada satu bisnis misalnya masuk ke e-commerce, siapa yang bilang gitu? Kalau pabrik misalnya saya kan pabrik, kaku tidak atau bisnis tradisional itu nggak bisa masuk ke e-commerce. Si Ko Budi pernah bicara sama saya, Vincent, bedanya sama bisnis tradisional sama bisnis sekarang ini, tradisional itu kalau tidak agile, tidak cepat untuk bergerak untuk mengadopsi teknologi yang baru, dia akan semakin lama semakin ketinggalan. Dan akhirnya makin tergerus dan mau nggak mau jatuh dalam hutang gitu. Jadi hutang memang jangan disangka ya teman-teman ya. Jangan disangka kita sekarang lagi dalam keadaan baik-baik saja gitu. Kita nggak pernah nyangka kok. Bahkan orang benar pun, ya nabi pun ya kok. Nabi aja berhutang loh, nabi aja. Nabi aja bisa berhutang loh ya. Apalagi kita. Ya jadi gaya hidup, skill yang luas ya teman-teman ya, skill yang kuat. Kalau bisa jangan dua skill yang luas, sehingga kalau begitu kita kena mentok nih, kita di sini nggak bisa, kita langsung bisa. Kita gali, kita pergunakan skill yang kita ada, entah kita selamatkan bisnis itu atau kita perluas. Gitu. Itu aja sih kalau yang dari pengalaman saya. Ini kalau nggak susah untuk survive. Untuk apalagi bisnis-bisnis yang lama. Oke. Itu aja sih kalau dari Thank saya. you, tetap stay alert. Ya. Halo, selamat malam Bro Vincent Wijaya. Terima kasih banyak malam ini. Yes. Ya, jadi berkat luar biasa. Ini salah satu mentor saya sih kalau Bro Vincent Wijaya. Waduh, ada Budi. Mungkin pertanyaan dari saya mewakili Vincent Jaya Saputra sama Bu Indri nih. Kalau ngutang nggak boleh, kalau ngutangin gimana? Ya itu kan tadi kan udah dijawab di dalam Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Oh, sorry, I missed it. Gimana? Ini bro. Ini langsung dijawab. Sorry. Nah ini dia nih. Ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Di mana pada waktu itu Tuhan hadir, Tuhan turun ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang ada suara. Oke. That's good one. Yes. Saya bilang tadi kan kalau roh jahat ditengking, tapi utang tuh nggak boleh ditengking, mesti dibayar. Oke. Cuman our tax code kan nggak memungkinkan ya buat kita untuk nggak ngutang sih sebenarnya. Rugi banget sih gimana pun ya, karena of course kita bisa motongin itu dari kewajiban utang kita, kecuali tax code-nya dirubah sih. I think there is an insentif untuk orang berutang, asal utang produktif lah. Iya, memang kebenaran firman Tuhan itu against with the rule-nya duniawi ini loh, Budi. Benar-benar loh. Kan memang secara praktek keuangannya rugi gitu kalau nggak ngutang gitu. Cost of debt itu lebih murah daripada cost of equity gitu loh. Tapi kalau firman Tuhan tuh nggak seperti itu. Ya. Ya.
nggak seperti itu. Actually, I experience how bad the death to my life. Bener-bener. Yang sebelum Singhan ya, KVW ya. Iya, sebelum waktu dulu di ikut Haritanu, ya. Benar-benar bankrupt gara-gara margin facility. Iya. Bangkrut. Tapi waktu saya kuliah dulu, saya kan nggak punya duit. Kadang baru punya duit buat bayar uang kuliah, udah telat gitu. Kalau saya nggak ngutang sama warung di depannya kampus mah udah di DO kali. Ya, So, makanya itu. I think, loh, kan nggak ada yang dilarang, nggak ada, buru-buru aja begitu ada punya uang. Makanya prinsip yang keempat itu bagus sekali, ya. Jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Jadi begitu ada uang, jangan tunda, settle dulu. Kadang-kadang seperti tadi kan pengusaha sepatu tadi, aduh, lagi enak-enaknya ini Kang tahu terus loh. Kang terus, ya kan, nggak tahu bahwa booming minyak itu bisa berakhir gitu loh. That is really inspiring that story gitu. Oke. Jadi ya, malam ini sih membuka mata sih buat saya. Thank you. Benar-benar, teman-teman, please, prinsip yang keempat itu perhatikan, better to have a debt-free life. Pak Vincent Wijaya. Ya. Mantap. Ya, saya dari Papua nih, Pak. Ya. Iya, ada 3 hal lah ya. Supaya jangan terlalu tegang, saya mau nyanyi dulu deh. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu ya Tuhan, ku tahu hidupku adalah persembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, oh segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku, oh segenap hidupku, segenap hidupku Oke, silakan. Iya, Pak. Ini ayat di Raja-Raja ini merupakan satu ayat yang firman Tuhan yang menjadi satu pengalaman hidup, Pak. Jadi bukan sebuah hal yang saya alami, saya rasakan, dan bagaimana saya harus potong semua kartu kredit saya, Pak. Iya. Saya ambil keputusan itu dan saya belajar dari apa yang dari ayat itu, ya.
Dan itu saya ngalami. Memang ada satu hal yang begitu indah kalau kita bisa namanya bebas hutang, merdeka dari hutang. Amin. Tetapi memang realitanya, memang kenyataannya di hidup ini katanya hidup tanpa hutang bagaikan makanan tanpa garam, Pak. Ya, Karena Oke, ini go ahead. realita, bicara ke realita dan bagaimana juga. Tapi Bapak sudah kunci dengan satu pernyataan. Bukan bicara boleh hutang atau tidak hutang. Kebenaran adalah pada pilihan. Dan kalau kita sudah pilih hutang, berarti kita berani bertanggung jawab untuk itu. Iya, konsekuensi. Betul. Harus terima konsekuensinya. Ya. Nah, yang berikut itu saya bilang yang pertama adalah saya benar-benar mendapatkan jawaban dan mengalami firman Tuhan ini, Pak. Jadi ini satu hal yang sangat meneguhkan. Dan yang kedua bahwa semua kita mau bebas dengan hutang, tetapi kalaupun pilihan berhutang harus konsekuensinya harus kita terima. Yang ketiga, Pak, dan ini waduh, kok suaranya hilang. Jaringan di Papua memang gitu, Pak. On off. Jangan sampai ada gempa aja nanti internetnya. Ya. The words of God is correct lah, nggak mungkin nggak correct. Ya, betul. Oke, sementara menunggu Bu Marta untuk join kembali. Itu ya sudah lagi join ya. Kita tunggu ya teman-teman ya. Sebenarnya korek apa enggak juga tergantung backdrop ekonominya kali, Bro. Kalau inflasi ya you should borrow sih. Kalau deflasi ya jangan sampai ngutang gitu. Mungkin pada waktu Bible ditulis kondisinya deflasi terus kali. Tapi you must remember we are facing with time. Time is uncertain. Jadi kita mesti belajar dari Yakobus 4 ayat 13-14 lah. And hidup kita juga belum tentu, Bro Woody. Jangan sampai kita yang berutang kemudian anak cucu kita, istri dan anak-anak kita yang menanggung if something bad thing happens to us gitu. We don't know. Iya, Seperti Nabi ini kan mati kan belum tahu, nggak tahu kan. Ya. Ya, itu dua sisi tadi. Ya silakan Bu. Ya saya lanjut ya Pak. Ini cerita soal Nabi ini sebenarnya kenyataan yang miris ini terjadi di banyak sekali di kehidupan nyata sekarang ini Pak. Oke. Saya berkali-kali melihat para pendeta yang duduk di kantor sinode dan saya lihat sendiri tunggu di Papua ya, khususnya di Papua, di daerah-daerah yang sangat-sangat miris ya. Dan mereka harus nunggu Pak. Nunggu karena mereka harus bayar anaknya punya sekolah, utangnya udah 7 bulan nggak bayar sekolah, dan mereka juga sudah sangat nggak mampu Pak. Karena sinode pun tidak bisa membayar itu. Ya, hutang rumah mereka ditempatkan di pedalaman. Dan mereka tidak dapat tempat yang layak. Dan sementara itu istrinya ditinggal di tempat yang juga kontrakan, dan kontrakan itu dia sudah tidak bayar selama 5 bulan. Ini satu hal yang mesti dijawab. Oleh sebab itu saya dengan teman-teman di Papua ini sedang bekerja keras, dan kemarin kita meeting, besok pun kita akan meeting bagaimana bisa memberikan pensiun kepada para pendeta ini. Karena kalau kita nggak pernah bisa datang ke tempat-tempat yang sulit. Betul. Tapi kalau kita bisa memberikan semacam mereka dapat gaji dari GKI ya. Terus Kingmi, terus gereja-gereja yang sangat sulit, Pak. Sangat sulit. Nah, saya bilang sama teman-teman, kita harus lakukan. Kita ini ada bisnis di Papua. Kita jangan cuma bisa dapat keuntungan dari tempat ini. Tapi bagaimana bisa menyisihkan dan membuat para pendeta ini tidak nongkrong dari pagi sampai sore, tunggu bendara gereja yang kayaknya lari sana lari sini karena memang nggak ada uang. Dan saya dan teman-teman ini sedang berpikir bagaimana caranya kita ini sedang mau lakukan kegiatan yang nyata gitu loh Pak. Saya waktu Pak Vincent kirim mengenai tema malam ini, saya bilang saya merasakan sendiri mengalami firman Tuhan itu bagaimana bebas dari hutang itu sangat-sangat
wah itu sungguh-sungguh sukacita, Pak. Karena saya bisa melihat orang-orang yang mengalami kondisi akibat berhutang dan tidak bisa bayar. Berhutang tidak bisa bayar. Ya. Dan saya temukan para pendeta di sini. Saya baru lihat di sini, di Manado, di Bola Mongondo, di daerah-daerah yang sulit. Ya. Jadi ini mungkin ya saya tidak tahu ya caranya saudara-saudara ya. Tapi bagi saya ini ada satu persoalan yang perlu juga dilihat bersama sama kita, karena banyak pendeta yang mengalami akhirnya ada pendeta berapa? Ada yang saya kenal, ada 5 pendeta yang jadi mualaf karena hutang. Jadi mualaf di Bekasi, di Jakarta, di Papua, di Manado. Itu jadi yang saya kenal dekat 5 pendeta. Kita boleh bilang alasan ya, mereka tidak taat atau mereka itu tidak menggunakan uang dengan benar. Apapun alasannya. Kenyataannya, realitanya mereka meninggalkan Kristus karena tidak bisa bayar hutang. Mereka gadaikan seperti para nabi di zaman Elisa itu, anaknya, istrinya di Bekasi itu jadi mualaf satu keluarga, pendeta GBI. Pelayanannya berapi-api. Dan satu keluarga jadi mualaf karena tidak bisa bayar hutang. Ini hal yang kenyataan. Yang saya rasa perlu disampaikan. Silakan kita bisa berdoa dan pikirkan apa yang harus kita bisa lakukan. Di Full Gospel kita bisa lakukan. Karena kita mau mendatangkan kerajaan Allah di Indonesia. Ya, itu saja kali dari saya, Pak. Tuhan berkati buat kita semua. Ya, sedikit input Bu Marta. Para pendeta bisa mendapatkan santunan bulanan dari sebuah foundation, yaitu Mission Care. Ya, saya kenal baik sekali dengan ketuanya. Mungkin bisa didaftarkan di sana. Ya, Mission Care itu untuk mendapatkan kail. Ya, mendapatkan ikan. Tapi kailnya ada satu. Ini sedikit input aja ya. Mungkin bisa menolong maksudnya. Ada satu aplikasi pengajaran yang bernama ini sudah diterapkan di NTT, Bu. Teman saya dari Australia menerapkan juga karena dia bantu teman-temannya di NTT. Namanya Farming God's Way. Nah, kenapa saya katakan ini di Papua ataupun di daerah yang lain cocok? Mungkin karena daerah Papua dan lain-lain itu kan tanahnya banyak, ya, murah, tapi bisa untuk bercocok tanam. Nah, Farming God's Way ini dedikasinya bagus sekali, ya. Cara-cara pertanian, bagaimana mereka bisa menghidupi keluarga mereka dengan lahan yang ada, ya. Jadi ini both way gitu, dua cara. Ada kail yaitu Farming God's Way, yang ikannya itu coba dibantu santunan dari Mission Care. Kalau Ibu Marta mau butuh WhatsApp numbernya Ketua Mission Care, dia sahabat saya bisa kasih. Artinya temporary ikannya dapat. Nah, sementara dengan lahan yang ada, coba di-connect juga dengan nanti juga saya bisa connect ke teman saya yang running aplikasi Farming God's Way, ya. Itu aja Pak, di Japrik di chat. Ya. Saya di chat nanti ini. Oke. Pak, izin Pak. Bu Marta izin, Pak Vincent izin, soalnya Pak Erwin mau live group, saya izin dokumentasi dulu ya. Mungkin dinyalakan, dinyalakan dulu videonya. Ya. Ya, rapi nggak sih, Ibu? Rapi nggak sih? Rapi nggak? Ibu, rapi nggak, Ibu? Bu Marta nggak bisa nyalakan ya, seperti biasa. Oh iya, bisa Pak, sebentar. Tolong dong nyalakan. Udah ya, 1, 2, 3. Oke, makasih.
teman-teman. Ini apa namanya? Itu terima kasih Erwin atas joinnya. Nanti pertanyaannya saya sampaikan ke Pak VW. Nanti saya kasih tahu kamu jawabannya Pak VW. Silakan tinggalkan Pak Erwin. Gini Pak VW, apa namanya? Saya ada titipan pertanyaan nih oleh Erwin. Erwin soalnya harus tutup. Dia kan ada toko, buka toko. Dia cleaning service, toko cleaning service. Jadi dia harus tutup jam 9, kalau nggak nanti kena semprit. Bu Marta, itu sudah kirim di chat Bu Marta. Iya, siap. Terima kasih Pak Vincent. Pak Tony, Ketua Mission Care ya, itu 0877 ya. Iya Pak. Ya Pak, Bu Marta bisa hubungi Pak Tony nanti ya. Iya, siap Pak. Ibu kenal, bilang aja dari Pak Vincent gitu. Baik Pak. My good friend. Ya. Ini Tony Mulya bukan Pak? Bukan, Tony belakangnya, aduh saya lupa Tony siapa ya, sebentar. Bukan Tony Mulya, bukan. Tony Mulya ya. Oke. Jadi si Erwin tadi titip pertanyaan sama saya. Dia bilang nih kan ada di dalam Alkitab ditulis bahwa ada di Alkitab dikatakan bahwa ada seorang tuan memberikan talenta kepada bawahan-bawahannya kan. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta. 5, 2 dan 1. 5, 2 dan 1. 5, 2 dan 1. Nah, dia pertanyaannya gini. Pak, itu kan 5, 2, 1 itu kan seharusnya juga kalau dilihat tuannya itu minta kembali ya. Jadi sih kalau dia menurut dia itu ini analoginya sama nggak sih Pak dengan yang Bapak ngomong bahwa ini tahun perhitungan hutang, tahun orang-orang yang kreditur udah mulai datang nagih-nagih hutangnya. Nah ini Yesus juga kayak begitu caranya nih Pak, pada nagih yang selama ini talenta yang diberikan pada kita, utang-utang yang diberikan pada kita itu mulai ditagih dan harus dilunasin gitu. Jadi dia mau tanya nih pendapatnya Pak VW mengenai hal ini. Silakan Pak. Oke. Itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Kalau saya melihatnya dari sisi produktivitas manusia ya. Tuhan itu menghendaki semuanya itu 100% sebetulnya. Ya. Yang 2 kan kembali 4. Yang 5 kembali jadi 10 kan. Ya. Betul nggak? Jadi sebetulnya siapapun kita, kalau diberikan kepercayaan apapun, kita kembalikan 100%. Makanya yang diberi banyak harus memberi banyak. Yang diberi kecil, sedikit, ya kasihnya kecil. Tapi ukurannya Tuhan tuh 100% tetap. 2 ya jadi 4 gitu, 5 jadi 10 gitu loh. Jadi Tuhan itu adil sekali gitu loh. Kalau yang pinter, yang bisa cari duit, ya kasihnya lebih banyak lah gitu loh. Jangan disamain dengan yang nggak sekolah ya. Kalau janda seperti contoh orang yang ngasih dalam peti persembahan gitu ya. Orang kaya kan ngasih dari kelebihannya. Janda itu ngasih dari hampir semua uangnya dikasih ke peti persembahan. Tuhan Yesus bilang, janda itu memberi lebih daripada orang kaya itu, ya. Karena ukuran Tuhan tuh luar biasa gitu. Yang dari yang dipunya loh, bukan yang nggak punya loh. Jadi apapun kita ya, kalau kita dikasihkan, kalau talenta itu juga bisa bicara masalah uang, tapi talenta juga bisa berubah kepandaian ya, spiritual gift juga bisa ya. Kalau yang dikasih spiritual gift luar biasa oleh Tuhan, berbuatnya luar biasa, jangan untuk kantong dewek gitu loh. Nah, ini kan hamba-hamba Tuhan dikasih karunia luar biasa, kesembuhan, masuk kantong sendiri gitu loh. Jadi itu bro, aku melihatnya dari sisi produktivitas. Nah Tuhan tuh marah sekali kepada orang yang nggak produktif. Dikasih 1, balikin 1, 0 berarti. Marah sekali Tuhan. Orang kayak gitu masuk ke neraka yang pelit ya Pak ya. Iya. Jangan sampai kita jangan sampai we are not using our time productively gitu loh.
Jadi saya ngelihatnya dari kacamata itu. Bukan dari kacamata utang piutang, bukan. Karena Tuhan memberikan kepada kita itu dengan berbagai tanda petik, bisa talenta, bisa gift, bisa kepandaian. Ya kayak seperti Bro Woody yang hebat begini ya, kasih kepada Tuhannya mesti lebih banyak lagi. Not sure soal hebat, bro. Thank you. Oke. Oke, makasih. Mungkin pertanyaan terakhir atau silakan nih, seru kelihatannya hari ini. Saya mau ini dong, tambahin dikit, boleh? Ada hubungan sama bola ya, Lim? Hah? Iya, jagoan saya belum selesai, soalnya masih lawannya berat ntar. Oke, silakan. Pak, selamat malam Pak Vincent Wijaya, apa kabar? Iya. Thank you for semua brother di sini. Saya banyak belajar nih dari teman-teman di sini sama Pak Vincent Wijaya. Sama-sama Pak, saya juga banyak belajar Pak, nggak ada yang. Iya, saya ingin nanggepin dikit sih Pak. Nggak tahu ini out of the box atau enggak, mudah-mudahan sih enggak ya. Jadi saya bilang kita ini dari kecil, dari lahir udah berhutang Pak, karena Tuhan Yesus itu udah mati, kita diutangin sama dia udah ngutangin kita Pak. Utang nyawa malah Pak, bukan materi lagi dia, utang nyawa Pak. Jadi kita ini udah berhutang nyawa sama Tuhan Yesus. Jadi kalau saya bilang ya utang itu akan melekat terus, cuman memang kadang-kadang manusia itu tidak bisa membedakan keinginan sama kebutuhan Pak. Jadi akhirnya jatuh dalam dosa sesuai dengan Roma 12 ayat 3. Kita kadang-kadang suka melebihi pemikiran yang udah dikasih karuniakan pada Tuhan, sehingga nggak bisa nguasain diri, akhirnya jatuh dalam dosa. Kalau tanggapan saya sih gitu Pak. Jadi setiap manusia tidak ada yang tidak berhutang kalau menurut saya sih Pak ya. Whatever itu, kita lahir aja udah utang sama orang tua kita kok Pak. Utang sama orang tua kita ya kita nggak bisa bayar, benar-benar nggak bisa bayar. Hitungannya udah susah tuh. Itu kita ngitungnya susah tuh. Utang sama orang tua tuh ngitungnya susah udah. Nggak bisa, meskipun karena dia punya effort untuk menyekolahkan kita, untuk membesarkan kita, itu effortnya kita kan nggak ini. Makanya saya bilang kita dipasangkan sama istri kadang-kadang suka ini kan, suka dapat istri yang ngirit gitu kan, kita diingetin, lu boros gitu. Kadang-kadang laki yang suka boros, istrinya yang suka ngingetin. Tapi kadang-kadang ada terbalik juga. Makanya saya bilang Tuhan itu adil. Kadang-kadang ada yang istrinya boros, suaminya yang ngingetin gitu kan. Jadi kadang-kadang kehidupan itu kan dinamis. Jadi kalau menurut saya sih mungkin kita yang harus belajar untuk menahan keinginan, bisa membedakan keinginan dan kebutuhan, sehingga kita bisa kontrol yang tadi Bro Vincent bilang, bahwa kita bisa kontrol diri kita sehingga tidak jatuh dalam jerat hutang tersebut. Itu aja sih Pak. Thank you. Okay. Thank you Pak. Ya, betul sekali kita harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan, dan manusia penuh dengan banyak keinginan. Tapi kalau memang soal kita berutang kepada Yesus, itu isu yang lain. Itu isu bicara masalah keselamatan. Dan saya sangat sependapat bahwa kita itu sudah ditebus dan kita bukan milik kita lagi, seperti 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Makanya dalam konteks ini jangan merasa bangga kalau kita bisa dipakai di dalam pelayanan. Ya. Itu semata-mata karena pembayaran kita kepada Tuhan yang sudah sangat baik. Tapi kan ada hamba-hamba Tuhan ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang ngomong kepada Tuhan, aku klaim janjimu Tuhan. Aku udah melayani 20 tahun, 30 tahun. Sepanjang berapapun tahun, tetap hutang kita kepada Tuhan dengan penebusan darah Yesus itu nggak pernah bisa membayar. Jadi jangan pernah klaim. Ini banyak kan dipakai oleh gereja-gereja Pantekosta. Jadi saya rasa itu aja. I think that's my comment. Mudah-mudahan bisa menjawab. Thank you Pak Vincent. Thank you. Oke. Vincent, aku mau tanya dong terakhir, boleh nggak? Oke. Pak Vincent, saya Richard. Ini mau tanya, kalau kita punya bisnis, pemberi kredit,
dan tentunya kan kita mengenakan bunga, apakah itu berdosa atau itu sesuai nggak dengan firman Tuhan? Dan misalkan orang itu nggak bisa bayar, gagal bayar, terus kita sita seluruh petrolnya gitu kan, itu sebetulnya oke atau enggak? Maksudnya dosa atau enggak sih kayak gituan bisnis itu? Kalau kayak teman-teman saya tuh seringkali kalau ngutang-ngutang biasa ke saya, ya tentu saya nggak akan kenakan bunga ya, malah kadang orangnya malah nggak bayar gitu, jadi kayak kesel gitu saya kalau teman-teman ngutang. Tapi ini maksud saya bukan hanya sekedar utang itu ya, ini kredit yang dalam skala besar lah. Ini misalkan kita punya perusahaan pemberi kredit lah gitu ya, dan ya apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau enggak sih kayak gituan? Terima kasih banyak. Oke, bisnis is bisnis ya, dalam pengertian gini loh. Kalau seperti perbankan ya, ngasih pinjaman atau financial institution kasih pinjaman, selalu kan untuk membayar gaji-gaji infrastruktur dan lain-lain, kan harus mendapatkan spread atau margin dari bunga yang dipinjamkan daripada bunga yang dibayar untuk deposito sebagai sumber pendanaan. Jadi jawaban saya singkat, kalau untuk bisnis just go ahead bro, ya, karena itu adalah bisnis. Tetapi kalau kita dalam hal individu, ya, bukan untuk bisnis dulu ya, sekali lagi. Kalau ada teman kesulitan, ya, kita pinjamkan itu, don't charge with interest. Don't charge with interest, ya. Itu mungkin ada, bro, baca nanti di Mazmur 15, ya, yang siapakah yang berhak naik ke gunung kudus Tuhan? Salah satunya orang yang tidak sebentar ya, jangan sampai salah nih, saya juga kalau Mazmur 15 atau Mazmur 24 antara. Siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu, siapa yang boleh diam dalam gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan yang melakukan kebenaran, yang tidak menyebarkan fitnah, yang tidak berbuat jahat terhadap teman, yang tidak menimpa kecelakaan, yang memandang hina orang tersinggung, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Itu ada di ayat ke-5-nya, ya. Jadi itu ada 15 kualitas bagi seseorang yang boleh diam dalam gunungnya Tuhan, artinya boleh bersekutu dan betul-betul orang yang termasuk kategori kelas lingkarannya Tuhan gitu ya, benar-benar. Jadi salah satunya adalah yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, bro. Ya, oke, itu aja mungkin menjawab, Bro Richard. Oh, jadi kalau kita cuman batasannya pokoknya kalau teman pinjam kita nggak usah cas. Tapi kan ya, orang yang butuh lagi kepepet, bukan untuk bisnis sekali lagi ya. Oh iya, untuk kebutuhan hidup dia, untuk apa? Ya, dia kalau kebutuhan untuk nggak bisa makan sih, kalau kita dalam posisi yang ada, udahlah kasih aja gitu. Ya, tapi seringkali juga kayak gitu ya. Seringkali kalau dia bilang, iya ini benar-benar untuk hidup gini-gini, ya pasti kita bantu ya. Tapi setelah bantu, udah gitu orangnya kabur. Nah, itu make use. Itu kalau you kan ketipu barangkali cuma satu kali, ya orang itu nggak akan bisa dipercaya lagi. Iya. Berlaku juga Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Artinya sebaliknya, orang yang tidak dapat dipercaya nggak akan banyak berkat. Dibalik gitu. Cat, pinjam duit dong, Cat. Kayaknya saya deh yang harus minum ke klien. Aku tuh kayak, jadi sekarang kalau ada teman-teman kayak udah ini kadang nelpon karena apa, saya apatis sendiri, karena netis sendiri. Ini orang pasti nyari saya nih tiba-tiba out of the blue, kalau nggak nawarin sesuatu pasti mau pinjam uang nih, kayaknya udah langsung netis sendiri. Ini seperti tadi Richard, contoh yang teman yang kena loan shark itu ya. Baru-baru ini bulan lalu kita settle. Benar-benar about 200 million loh, ya. Kita settle teman-teman. Dan kita katakan untuk mendidik dia. You must pay sesuai dengan kemampuan you, tapi no interest at all. No interest at all. Dia mampunya 3,5 juta, you bayar 3,5 juta.
kita mau didik dia gitu loh. Karena kalau dikasih gratis malah ongkang-ongkang nanti bisa kena loan shark lagi gitu loh. Tapi no interest at all. Oke, ini contoh nyata ya. Jadi maksudnya aplikasi nyata. Betul-betul kena loan shark, nggak bisa ini, bisnis aja nggak ya kita nolong, berarti kita nolong secara indirectly, we help him itu 20 million per month. Karena bunganya 10% per bulan. Cuman dalam hati kita semua nih yang bantu. Kalau sampai orang ini nggak bayar itu ya, keterlaluan sekali gitu loh. Ya cuma kita bisa tahu kualitas dia itu seperti apa, kualitasnya kita bisa tahu. Disebut karakter, Pak ya? Karakter. Kita tahu 20 juta ditolong tapi 3,5 juta yang tanpa bunga nggak bayar, terlalu sekali. We know the quality of his character gitu. Iya. Tapi kalau udah kayak gitu terus gimana dong, Pak? Kalau misalkan orangnya beneran kabur, terus ya udah dia nggak mau bayar lagi. Nggak apa-apa, Richard. Tanggung jawabnya dengan Tuhan. Yang tadi berlaku Amsal 28 ayat 20. Susah kayak gini, orang kayak gini akan sebelum dia beres dulu dengan Tuhannya, susah sekali untuk bisa di recover di kesempatan. Tapi Pak Vincent, kalau misalkan gini benar nggak ya? Kalau akhirnya kan karena saya seringkali dipinjemin uang sama temen, terus temen nggak bayar, terus jadi orang tua saya bilang ya udah lain kali kalau kamu ada temen mau pinjam, kamu nggak usah pinjemin, tapi kamu bilang aja kamu kasih dia aja yang semampu kamu atau rela kamu. Udah bilang ke dia ini untuk kamu aja, udah nggak usah balikin. Itu boleh juga, itu betul juga kayak gitu. Aduh, Richard, beberapa teman juga yang saya nggak dibayar banyak. Beberapa lah, nggak banyak sih. Tapi ya udah, jangan sakit hati gitu loh. Tuhan akan ganti yang lebih banyak lagi kalau memang kita hatinya murni ya. Percayalah. Ya, oke. Ya. Richard juga akan dapat pertolongan Tuhan. Kalau Yum hatinya murni ya betul-betul. God will multiply. Thank you. Ya amin. Amin. Pinjam duit buat beli Ferrari, Cat. Itu ke uang mie itu, Ko Vincent, sebelahmu. Solusi kita tuh loh, Indri. Bisa aja. Iya, atau kadang ada juga pengusaha kemarin yang pinjam uang banyak ke papa, juga akhirnya dia gagal bayar, dan dia tapi akhirnya kemarin meninggal dunia. Jadi istrinya kan tinggal istrinya housewife juga, anaknya juga masih kecil. Terus dia juga nggak punya insurance, nggak punya apa. Terus gimana dong kita mau suruh istrinya untuk bayar utang suaminya? Jadi kayak aduh dilema banget. Padahal itu jumlah yang besar kan, maksudnya. Jadi gimana tuh kalau kayak gitu? Masa kita bisa relain aja kan nggak mungkin juga. Tapi Oke, bro. Udah dari tadi ada udah lima kali meeting ini. Oke. Terima kasih, kita rasa kita harus akhirin ya. Iya. Oke. Terima kasih banyak ya, Bro Vincent. Sama-sama, Bro Udi. Terima kasih banyak, Pak Vincent. Thank you. Sama-sama. Kita belajar juga. Oke. Terima kasih, Pak Vincent. Bisa minta tolong Pak Frans Dewana nih, sudah lama nggak nongol, untuk tutup dalam doa, Pak Frans. Iya, Pak Frans. Ini sahabat saya nih. Sudah lama nggak nongol. Silakan Pak Frans. Pimpin dalam doa penutup, Pak Frans. Yes, Pak Frans. Selamat malam. Terima kasih Pak Vincent atas firman yang telah diberikan, yang telah diuraikan kepada kami. Malam hari ini akan kita tutup. Bapa di surga, kami berterima kasih atas segala firman yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh Kau tunjukkan jalan yang benar, jalan yang telah Kau tunjukkan kepada kami untuk menjalani kehidupan. Biarlah kami Kau lindungi dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka. Bimbinglah kami selalu, sehingga di dalam kehidupan ini yang akan kami lakukan sesuai dengan apa yang Kau rencanakan. Sebab Engkau telah memberikan kepada setiap orang semenjak kami sebelum lahir, Engkau telah
merencanakan jalan hidup kami. Kami berterima kasih atas segala firman yang telah bisa kami dengarkan pada malam hari ini. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Istirahat. Terima kasih. Terima kasih Pak Vincent. Thank you Jaya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.